kita semua disambungkan oleh keinginan untuk dari kekuasaan merampas hak-hak rakyat. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya guru ataupun dosen, tapi juga orang tua, masyarakat, lembaga-lembaga independen, dan terutama tentu saja pemerintah. Karena pendidikan bukan hanya mengisi ilmu pengetahuan, namun juga membentuk karakter dan kualitas generasi-generasi bangsa. Di dalam pendidikan yang ada di sistem pendidikan nasional seharusnya ada muatan-muatan yang mencirikan keindonesiaan kita. Siapakah kita? Bangsa seperti apakah kita? Apakah bangsa kita akan tetap ada sampai seterusnya? Di dalam pendidikan harus ada aturan-aturan, harus ada nilai-nilai yang dapat meningkatkan karakter kebangsaan kita. Dalam pelaksanaannya banyak kekurangan-kekurangan. Akan tetapi jika kekurangan itu karena faktor manusia yang tidak sempurna, mungkin bukan menjadi masalah. Akan tetapi bagaimana jika pengaturan sistem pendidikan nasional itu tidak benar-benar secara matang dirumuskan dan disusun? Siapakah yang bertanggung jawab di sini? Pemerintah seharusnya memberikan aturan yang jelas, rule yang jelas, yang dapat menjadi payung hukum bagi semua pelaksana pendidikan, terutama guru dan dosen. Jangan sampai ada kasus guru atau dosen dipidanakan atau berurusan dengan hukum hanya karena mereka melaksanakan tugas mereka. Di sini kita akan berbicara tentang sistem pendidikan nasional, terutama rancangan undang-undang pendidikan nasional yang sekarang ini menjadi polemik. Berjuta rakyat bersimbah duka, anakku rusak sekolah, muda desa tak kerja. Mereka dirampasannya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami. Halo classmate, sekarang kita akan membahas tentang pendidikan, benar-benar pendidikan ya. Oke, nah di samping kakak ini ada dua orang yang sangat peduli dengan pendidikan. Mereka bukan hanya mengajar di dalam kelas saja, bukan hanya mengajarkan materi-materi ilmu pengetahuan, tapi mereka juga sangat peduli dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Oke, kita kenalan saja dengan mereka. Silakan, di sini ada Mbak. Siapa? Saya Dita Putih Saraswati, biasa dipanggil Putih. Saya adalah seorang pendidik, calon guru dan pendidik guru, juga merupakan pengawas di Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas yang di bawahnya ada dua buah gerakan, yaitu Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika dan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca. Jadi kami ini bergerak untuk mengajak teman-teman guru SD dan Madrasah Ibtidaiyah untuk belajar lagi caranya mengajar matematika dan mengajar membaca. Saya juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan dari Ikatan Guru Indonesia. Oke, nah di samping ini ada Mas siapa? Saya Agung, ya, Setiawan Agung Wibowo, ya, bisa dipanggil Agung begitu. Sama dengan Mbak Putih ini, kami aktif di Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas, ya. Ya, sebagai direktur eksekutif, selain juga menjadi pelatih utama di Gerakan Gerakan Pemberantasan Buta Matematika. Kemudian kalau untuk pendidikan, ya, saya pernah jadi guru SD sampai menjadi pelatih guru, ya. Kemudian jadi sudah cukup lama lah. Oke, itulah mereka orang-orang yang hebat ya, yang mendedikasikan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk generasi-generasi penerus bangsa. Oke, nah apa yang akan kita bahas kali ini? Kita sekarang akan membahas tentang
sistem pendidikan nasional ya, tentang undang-undangnya yang mungkin sekarang menjadi polemik. Ada yang pro, ada yang kontra tentang RUU Sisdiknas ini. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang pendidikan itu, harusnya pendidikan itu seperti apa dan bagaimana sebetulnya kebijakan yang harus diberlakukan oleh pemerintah agar pendidikan ini dapat mencapai visi dan misinya. Oke, nah kita mulai dari ini ya, dari pertanyaan pertama ini. Kalau kita bicara tentang sistem pendidikan nasional, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional ini? Oke, jadi kalau kita bicara sistem pendidikan nasional, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Pertama, apa itu pendidikan dan apa itu pendidikan nasional gitu ya. Dan kemudian apa itu yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional. Nah, pendidikan itu sebenarnya kan adalah segala upaya yang kita lakukan gitu ya, sehingga manusia gitu ya bisa tumbuh potensi dirinya sebaik-baiknya, baik akalnya, baik jiwanya, baik secara spiritual, fisiknya gitu, raganya dan segalanya gitu ya, juga rasanya gitu ya. Namun ketika kita bicara pendidikan, ada juga yang namanya pendidikan nasional, karena pendidikan kan ada macam-macam ya. Jadi ketika kita bicara pendidikan nasional, maka pendidikan nasional itu tentu harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, harus berlandaskan Pancasila, dan juga tentu sangat berhubungan dengan kebangsaan itu sendiri gitu ya. Nah, itu pendidikan nasional dari sudut pandang saya ya. Nanti Pak Agung mungkin bisa menambahkan. Lalu ketika kita bicara sistem itu kan selalu terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain. Nah, di dalam sistem pendidikan nasional kita misalnya ada pihak-pihak yang melakukan perencanaan pendidikan nasional, misalnya di Bappenas gitu ya. Lalu ada pihak-pihak yang kemudian membuat kebijakan-kebijakan pendidikan, misalnya Kementerian Pendidikan Nasional dan sebagainya. Lalu ada pihak-pihak yang membuat misalnya standar-standar pendidikan. Dulu ada Badan Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dibubarkan. Nah, mereka membuat standar, mereka badan independen yang seharusnya membuat standar, yang kemudian kebijakannya dibuat oleh kementerian misalnya, lalu di bawahnya ada kaki-kaki tangannya, ada dinas-dinas di dinas pendidikan di berbagai kabupaten dan provinsi, di bawahnya ada pendidikan formal, ada non formal, ada informal, ada sekolahnya, ada pengawasnya gitu ya, ada gurunya, ada orang tua, ada siswanya gitu ya. Kalau di non formal nanti ada pendidik-pendidiknya dan ada juga masyarakat yang ikut belajar di sana dan sebagainya. Nah, semua ini saling terhubung satu sama lain. Jadi ketika kita berbicara tentang sistem pendidikan nasional, kita bukan bicara tentang masing-masing saja, tetapi bagaimana masing-masing komponen di dalam pendidikan nasional itu saling berinteraksi terhadap satu sama lain. Oh ya, juga nambah di sistem kita sebelumnya itu juga ada namanya Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan yang fungsinya mengawasi pendidikan baik di level nasional, kabupaten maupun provinsi, dan juga ada komite sekolah yang juga fungsinya adalah mengawasi dan memberikan masukan terkait pendidikan di level misalnya tingkat sekolah seperti itu. Oke. Mas Agung mau menambahkan? Tadi sudah banyak lengkap sekali ya. Tadi Jadi pendidikan itu adalah tugas dari pemerintah sebenarnya. Ya, tugas negara yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu kan amanat dari pembentukan Undang-Undang Dasar ya, yang tugasnya adalah tujuan dari pembentukan pemerintah Republik Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu prakteknya ya, pada prakteknya ya itu akan dilakukan mulai dari bagaimana menentukan dasarnya, pendidikannya seperti apa, dan tujuan pendidikannya bangsa ini mau dibawa kemana. Itu jadi sebuah pendidikan nasional, bukan hanya pendidikan bagaimana manusianya, tapi bagaimana membangun bangsa ini. Di situ disebutkan kan bangsa, yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi keseluruhan, bukan hanya individu ya, jadi bukan hanya potensi diri, tetapi kita bersama-sama sebagai bangsa gitu ya. Oke, jadi kalau dikatakan itu, yang namanya pendidikan itu kan tanggung jawab kita semua, dan terutama negara, karena mereka yang memiliki otoritas ya untuk mengatur semuanya. Nah, yang namanya pendidikan itu berkaitan dengan pembangunan generasi bangsa ya, karena ibaratnya generasi di masa depan itu bagaimana, seperti apa mereka itu karakternya, kualitasnya,
bagaimana mereka menghadapi zaman itu kan tergantung dari pendidikannya. Oleh karena itu kan nggak bisa mungkin kita sepelekan ya. Jadi Betul. ada tanggung jawab besar di situ, dan di situ pemerintah harus benar-benar berperan seperti itu ya. Ya, jadi yang harus digaris bawahi itu sebenarnya kalau kita punya kesadaran atau punya kesadaran bersama nasional itu bangsa di situ mencerdaskan itu amanat dari pembukaan ya, bukan sekedar manusia tapi bangsa. Jadi akan berbeda mungkin ya dengan Amerika dengan individu, ada American Dream atau apa. Kalau di sini kita bangsa, jadi bangsa Indonesia nanti mau menjadi seperti apa itu yang dan Indonesia ini harus tetap ada ya, sampai itu masa depan yang menjadi membedakan dari negara-negara lain ya. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Jadi kita bukan hanya berbicara tentang individu atau orang per orang. Mungkin kalau kita ngomongin orang per orang atau anak per anak ya mungkin itu orang tuanya aja mungkin ya. Tapi ini di sini kita bicara tentang kan ada bangsa, bangsa, ya. betul. Ada kebudayaan. Nah, tapi kan ketika kita mengatakan bangsa Indonesia ya, kebudayaan yang seperti apa yang itu merupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Oke. Yang dikembangkan. Oke, nah berikutnya nih, selama ini tuh diaturnya itu dengan apa sih si pendidikan ini, sistem pendidikan ini? Sebenarnya udah pernah ada beberapa undang-undang ya terkait sistem pendidikan sebelumnya ya, tapi mungkin yang terakhir itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 ya. Sampai detik ini kita masih mengacu pada undang-undang tersebut. Tentu saja ya di Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar tentu pasti. Yang menjadi rujukan dari semua undang-undang yang ada di bawahnya. Kalau tadi Undang-Undang Dasar, kalau tadi bicara tentang sistem pendidikan nasional, maka harusnya menuju ke sana. Tadi kan dibahas ya dari Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar dan sistemnya Undang-Undang Pendidikan. Oke, kalau kita bicara tentang aturan-aturannya, undang-undangnya, regulasinya kan itu ada di Pancasila ya, ada di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Sisdiknas yang lama nih, apa aja sih yang diatur oleh atau di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003? Nah, itu Pak Agung mungkin bisa menjelaskan dengan lebih rinci tuh. Ya, secara garis besar saja ya, dari yang dijelaskan di sana itu adalah apa itu sistem pendidikan nasional ya, sistem pendidikan nasional, kemudian apa itu pendidikan nasional, kemudian siapa yang bertanggung jawab, kebijakannya seperti apa, bahkan itu secara umum, secara besar sampai yang agak praktis misalnya kurikulum apakah yang akan menjadi pengantar ya di dalam pendidikan, bahasa pengantarnya itu di awal itu kurikulumnya apa yang menjadi mata pelajaran wajib kalau di sekolah dari dasar sampai menengah atau menjadi mata kuliah wajib. Itu hal-hal yang kenapa itu dibahas ya, misalnya harus ada bahasa Indonesia, harus ada agama, harus ada pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, karena itu yang menjadikan Indonesia ya, hal-hal itu yang itu yang diatur ya. Tapi kemudian kalau ada yang lainnya ya, IPA kemudian segala macam, nah itu pelengkap bagaimana itu supaya tujuan mencerdaskan bangsa itu tercapai. Jadi secara umum yang besar, yang mendasar, sampai kemudian beberapa yang memang praktis harus dilakukan, tapi itu yang pokok, hal-hal pokok dalam undang-undang. Mungkin saya mau menambahkan, jadi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu juga diatur komponen-komponen yang ada di dalam sistem itu dan perannya masing-masing apa. Misalnya kalau Dewan Pendidikan, apa perannya, kalau kementerian, apa perannya, menteri bertanggung jawab atas pendidikan nasional gitu kan. Misalnya itu diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003. Pendidik sendiri apa perannya, termasuk orang tua dan masyarakat gitu. Di situ diatur gitu. Oke, jadi ibaratnya kalau yang namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu, jadi tadi mungkin kalau saya simpulkan, harus ada ibaratnya pelajaran-pelajaran atau muatan-muatan yang akan membentuk bangsa ini akan jadi seperti apa kan. Jadi bukan hanya sekedar mereka menjadi pintar atau cerdas, tapi di situ ada ciri khas yang bisa menunjukkan bahwa itulah bangsa Indonesia. Betul. Itu, kenapa di sini ada pelajaran bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar ya, karena kita orang Indonesia. Kenapa kita belajar tentang Pancasila? Kenapa kita belajar tentang kewarganegaraan? Ya karena kita warga negara Indonesia.
Oh ya, juga di sistem pendidikan itu juga di undang-undang itu juga mengatur prinsip-prinsip pendidikan ya. Misalnya bahwa pendidikan tuh harus non-diskriminatif seperti itu, harus harus untuk semua, harus non-diskriminatif, terus harus berlandaskan kayak semacam Pancasila dan undang-undang, artinya termasuk keadilan sosial dan sebagainya, itu diatur semua di dalam undang-undang. Oke, nah sekarang kalau kita berbicara tentang rancangan undang-undang RUU Sikdiknas, nah sebetulnya itu tuh benda apa sih, makhluk apaan itu? Ya, jadi mungkin kalau teman-teman lihat di berita sekarang lagi ada heboh-heboh tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional, tampaknya yang terjadi ada kayak dua kubu gitu. Bayangan ya, kayak ada pro dan kontra ya. Tapi sebenarnya yang terjadi tampaknya memang ada pandangan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu udah waktunya untuk direview dan direvisi kembali gitu ya. Kami sendiri sebenarnya setuju dengan hal itu. Dengan perubahan ya, karena memang sudah 19 tahun ya, 2003 betul. Sekarang 2022. Kami sebenarnya termasuk yang sepakat bahwa proses itu dilakukan dengan syarat. Dengan syarat prosesnya dilakukan dengan benar dan juga perubahannya ke arah lebih terbuka, tepat, melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Lebih baik. Betul ya. Tapi perubahan itu harus menuju arah yang lebih baik. Jadi RUU Sikdiknas itu nanti akan menggabungkan 3 undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, nomor 14 2005, lalu satu lagi Undang-Undang Perguruan Tinggi. Jadi bayangkan ya, ketika RUU ini disahkan, 3 undang-undang itu nggak berlaku lagi. Jadi betapa pentingnya proses untuk proses untuk memperbaiki RUU ini harus dilakukan dengan sangat seksama. Jadi itu nggak berlaku lagi. Nah, ketika kita bicara RUU, harapannya adalah undang-undang yang dibuat, kalaupun nanti jadi, itu harus lebih baik daripada undang-undang yang sebelumnya dan tidak lebih buruk. Nah, kami ini posisinya seperti itu. Kami tidak keberatan ada revisi atau ada perbaikan terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tapi kami mau memastikan bahwa undang-undang itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan ada yang jadi posisi yang itu adalah sesuatu yang sudah baik, ya sudah baik, tetapi kadang-kadang tidak terlaksana, itu jangan dihilangkan. Jadi betul. Bagaimana pelaksanaannya? Kadang-kadang orang Indonesia suka seperti itu. Karena tidak terlaksana, jadi dihapus saja. Padahal ya yang perlu diperbaiki pelaksanaannya, bukan bagian-bagian yang prinsip-prinsip yang penting-penting itu. Jadi kita berpegang pada itu ya. Prinsip-prinsip yang sudah baik pada undang-undang yang lama, baik Sikdiknas 2003, Undang-Undang Guru tahun 2005, kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Tinggi, ya, Undang-Undang Perguruan Tinggi, itu yang hal-hal yang sudah ada yang baik itu harus dipertahankan, bahkan yang kurang-kurang diperbaiki. Bukan karena itu tidak bisa dilaksanakan terus dihapus. Ya. Itu kami nggak sepakat. Posisi kami seperti itu. Oke, jadi intinya itu yang namanya perubahan kan itu tidak bisa dihindari ya. Mana-mana kalau kita ingin mencapai hal yang lebih baik harus ada revisi terus, harus ada perubahan. Cuman jangan sampai ibaratnya perubahan itu malah menjadikan hal yang sudah baik malah jadi lebih buruk kan. Berarti kan harus dipilah ya, misalkan ini tuh udah benar atau enggak, udah baik atau enggak, oke dilanjutkan. Kalau ada yang kurang diperbaiki. Tapi kalau misalkan hanya ada 1-2 yang kurang saja, misalkan yang lainnya misalnya udah bagus, jadi ibaratnya di situ kan jangan sampai ibaratnya yang ketika sudah ada hal-hal yang bagus tapi karena tidak terlaksana akhirnya itu malah dianggap tidak bagus juga, akhirnya dicabut juga misalkan ya. Jadi ibaratnya harus benar-benar selektif karena ibaratnya di sini menggabungkan 3 undang-undang. Nah, si 3 undang ini kalau udah digabungkan dan kalau udah suatu saat nggak berlaku lagi, berarti kan nggak bisa dipakai lagi kan ya? Dan kalau main-main nih, nggak serius bikin undang-undang yang barunya itu kan berarti ini resikonya nasib bangsa ini yang jadi yang dipertaruhkan seperti itu mungkin ya. Oke. Mungkin saya mau cerita dikit satu prinsip yang menurut saya sangat penting ketika kita bicara tentang rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi di Sistem Pendidikan Nasional yang di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu ada
ada pihak-pihak yang membuat kebijakan pendidikan, tapi ada badan-badan independen yang tugasnya adalah mengawasi sistem. Ada masyarakat yang berperan untuk mengevaluasi sistem pendidikan nasional. Walaupun ada yang bilang kurang berjalan dengan baik gitu ya. Tetapi yang menarik adalah kontrol itu tidak terjadi di satu tempat gitu ya. Jadi kami ingin, menurut kami itu bagus sekali gitu ya. Ini ada yang membuat kebijakannya, ada yang mengevaluasinya, baik dari masyarakat maupun dari badan independen gitu ya. Lalu ada yang membuat perencanaan yang jangka panjangnya, sehingga Kementerian Pendidikan misalnya nggak punya kekuatan absolut gitu. Ada badan-badan lain yang di atasnya. Lalu di bawahnya di level misalnya kalau di pendidikan formal gitu kan, ada pengawas sekolah, tapi juga ada komite sekolah yang sebenarnya ketika fungsinya dimaksimalkan, maka sebenarnya sekolah bisa menuju arah yang lebih baik kan. Misalnya pendidikan di sekolah bisa menuju arah yang lebih baik gitu. Dan buat saya pembagian wewenang ini, siapa nih yang bertanggung jawab atas apa, siapa yang berhak atas apa, itu menjadi itu adalah sistem yang sangat baik menurut saya, karena saling mengontrol satu sama lain, jadi nggak ada yang punya kekuasaan penuh gitu. Itu salah satu hal yang menurut saya penting nanti. Oke, jadi di situ ada distribusi tugas mungkin ada distribusi kewenangan lah ya, dan masing-masing punya hak dan kewajibannya masing-masing gitu. Oke, nah sekarang kalau kita bicara tentang perubahan undang-undang Sisiknas, ini dibahas ya. Nah ini sebetulnya kan tadi mungkin udah di ini ya, tentang setuju atau tidak setujunya, mendukung atau enggak terhadap perubahan undang-undang yang ada sekarang yang lagi ramai ini. Kalau yang tadi kan disampaikan kita sepakat perubahan itu harus ada ya. Cuman kemudian ada sesuatu hal yang memang harus diperhatikan ketika perubahan tadi. Misalnya apakah perubahan itu menuju yang lebih baik? Berarti harus ada hal-hal yang dipertahankan. Apakah perubahan itu melibatkan semua stakeholder yang ada? Karena ini undang-undang, jadi mengatur seluruh kehidupan bangsa Indonesia, bukan sekedar warga ya. Warga negara jelas ya. Jadi tujuannya kalau dari undang-undang dasar kan bangsa Indonesia mau menjadi seperti apa. Itu yang harus diperhatikan, jadi seperti itu. Dan juga buat saya selain itu perubahan itu dasarnya tuh harus jelas sebenarnya. Jadi ini ada naskah akademiknya, RUU-nya. Itu ketika ada sesuatu yang tadinya ada lalu hilang, atau tadinya hilang, tadinya nggak ada lalu ada, itu kan harus jelas dasarnya. Itu harus punya dasar akademik yang baik dan juga dasar dari data lapangan yang baik gitu. Buat saya itu hal yang sangat penting gitu. Yang sayangnya sebenarnya belum terlalu terlihat. Nah, jadi ibaratnya kalau ngubah itu nggak sembarangan mengubah sesuatu saja, ada dasarnya. Kenapa ini harus diubah? Dalam kategori atau situasi apa ini diubah dan mengubahnya seperti apa? Harus menjadi seperti apa kan? Jadi jangan sampai misalkan cuma ngubah doang, misalkan jadi judul aja gitu yang ngubah, tapi di dalamnya ternyata yang bagus-bagusnya malah hilang, misalkan. Jangan sampai seperti itu ya. Nah sekarang kalau kita bicara faktanya nih, sebetulnya faktanya itu perubahan RUU Sikdis, perubahan undang-undang ini yang akan dibikin jadi undang-undang ini kan dari RUU menjadi undang-undang Sisiknas ini, sebetulnya faktanya itu seperti apa nih? Mungkin saya cerita dari apa yang terjadi sebelumnya ya. Sebenarnya rencana bahwa ini ada pembuatan RUU ini udah cukup lama sebenarnya. Tetapi mungkin baru heboh-hebohnya tahun 2002 ini. Jadi bulan Februari ada beberapa organisasi yang diundang oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahaslah naskah akademiknya dan rancangannya. Nah, menariknya prosesnya itu dilakukan tertutup, jadi nggak boleh ada informasi yang keluar. Bahkan naskah akademik maupun rancangan undang-undangnya itu dikasih label, mending label apa gitu, label organisasi, nama-nama organisasi yang diundang, sehingga ketika itu keluar organisasi kalau ketahuan menyebarkan mereka bisa kena tegur gitu ya. Jadi sangat ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Menariknya organisasi-organisasi ini diundang dan mereka itu hanya boleh berbicara di forum singkat sekali, 5 menit per organisasi untuk membahas naskah akademik, untuk membahas rancangan undang-undangnya dan sebagainya. Bayangkan ya, itu betapa tidak seriusnya proses tersebut. Nah, lalu ini tuh draft ini ketika dibahas di kementerian itu tidak dibuka untuk publik. Jadi kayak, aduh ini masih berubah gitu ya. Padahal itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Itu melanggar
undang-undang keterbukaan informasi publik gitu ya. Makanya terjadi kehebohan gitu. Karena ternyata di dalamnya ada banyak hal yang tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba ini begini, itu begitu gitu. Dan itu terjadi bulan Februari ada draftnya. Kami dapat draft bulan April dan terakhir itu dapat draft bulan Agustus ini ya. Nah, bulan Agustus ini juga prosesnya tuh mirip gitu. Ada beberapa organisasi yang diundang. Dan tiba-tiba kami dapat informasi bahwa tiba-tiba ini sudah diajukan ke badan legislatif di Balek ya. Nah, apa namanya? Dengan seperti ini kan harusnya kan idealnya kalau undang-undang dibuat naskah akademiknya disebar dulu, dikritisi secara publik. Oke, perlu nggak sih ada perubahan? Baru setelah itu misalnya kalau udah sepakat nih sama-sama perlu, baru ada rancangan undang-undang. Itu nggak terjadi. Bahkan ada salah satu pertemuan, waktu itu pertemuan di bulan Agustus juga, di mana para organisasi guru itu diundang dan mereka itu naskahnya nggak dikasih, naskah versi terbaru, naskah akademiknya nggak dikasih, rancangan undang-undangnya nggak dikasih, dan pihak kementerian itu hanya melakukan presentasi, ini dari sudut pandang kita perubahannya ke arah lebih baik ya, tapi itu satu arah. Jadi itu sama sekali tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna seperti itu. Nah, cuman untuk detail-detailnya apa aja nih yang jadi concern kita terkait RUU baru nih? Oke, nah kalau menurut Mas Agung gimana nih? Ya tadi ya, itu berarti ada prinsipnya sebenarnya, ada satu hal yang tadi tentang keterbukaan ya, keterbukaan dan pelibatan publik ya, yang bermakna. Yang pelibatan publik yang bermakna, bukan sekedar kita mereka yang diundang itu datang, stempel, kemudian ada PowerPoint menjelaskan penjelasan, oke, setuju dan tidak setuju mungkin ada di situ ya, pasti disampaikan, tapi kan itu bukan sebuah diberikan kesempatan untuk menelaah dalam, kemudian memberikan masukan secara tertulis atau yang dengan riset yang lebih bagus lagi gitu ya. Itu yang jadi hal yang concern dan perhatian dari kita, bukan hanya kami sih, sebenarnya banyak elemen-elemen pendidikan yang merasakan hal itu. Oke, jadi ibaratnya kan yang namanya mengubah sesuatu itu kan benar-benar hal yang sangat penting ya. Jadi apalagi kalau yang diubah itu adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang itu berkaitan dengan pendidikan generasi bangsa ya, mau dibawa kemana bangsa kita. Nah, kalau dalam penyusunan itu ternyata itu tidak melibatkan banyak pihak, tidak secara terbuka, tidak secara transparan, atau misalkan hanya sekedar ini undang-undang yang baru ini udah dibikin. Nah, tapi mereka yang aktif, mereka yang terjun langsung di lapangan, yang langsung mengajar dengan mengajarkan kepada siswa-siswa di sekolah atau yang terlibat aktif misalnya di sekolah, entah di kampus, bahkan di masyarakat ya, di masyarakat pendidikan ya? Di masyarakat, pendidikan masyarakat juga ya. Nah, tapi kalau misalkan mereka tidak dilibatkan atau misalkan mereka tidak diberi kesempatan untuk berkontribusi di situ, ataupun hanya mereka harus datang untuk setuju atau enggak saja, mungkin di situ kan itu yang menimbulkan pertanyaan mungkin ya. Mungkin mengapa seperti itu? Apakah ada hal yang tidak benar yang terjadi saat itu dan mengapa harus seperti itu? Karena ibaratnya merubah sesuatu itu, apalagi tentang pendidikan, itu kan hal yang sangat penting ya. Nah, mungkin itu yang dirasakan oleh Mbak Putih dan Mas Agung di sini ya. Kalau tentang RUU yang sudah ada ini nih, kan kalau tadi prosesnya mungkin ada kejanggalan, ada keanehan. Ada beberapa hal ya. Kalau yang saya lihat, yang pertama misalnya kita bicara sistem pendidikan nasional, tapi pendidikan nasionalnya sendiri aja nggak didefinisikan di dalam RUU ini. Itu mendasar banget ya. Itu kan basic sekali. Kedua, bahwa kami melihat di beberapa pasal, misalnya pasal tentang wajib belajar, kata yang terkait tanggung jawab negara atau tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin adanya pendidikan nasional yang berkualitas itu kebanyakan hilang. Jadi betul. Undang-Undang Siksisnas Nomor 20 Tahun 2003, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ya. Di RUU Siksisnas yang kami permasalahkan, atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah itu hilang. Jadi nanti siapa yang bertanggung jawab? Ya, di sini tertulis wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia. Titik. Jadi nanti kan penanggung jawab penyelenggaranya seperti apa, prakteknya bagaimana, memastikan ketersediaan guru. Ujungnya
karena ini kan sistem pendidikan nasional. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan itu menyatakan ya dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia ini salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian sebagai itu berarti ditunjuk yang menjadi penanggung jawab adalah pemerintah. Iya. Nah, kalau sekarang pemerintahnya juga, kamu wajib, oke wajib, tapi siapa nih yang mau ngaturin? Nah, jadi ibaratnya ada yang dihilangkan. Itu salah satu salah satu yang menjadi perhatian kami. Oke, jadi kewajibannya itu ada. Yang harus dikerjakannya kewajibannya oleh masyarakat ya. Iya, bukan siapa yang mengawasinya, siapa yang bertanggung jawab, otoritas itu tidak disebutkan di situ ya. Dan tadi tidak didefinisikan pendidikan itu apa. Ini sama aja misalnya pendidikan nasional di rumah misalnya. Kamu belajar ya, kamu belajar ya. Terus anak-anak mau ngapain saya gitu? Kamu sekolah ya? Sekolah apa? Iya. Jadi siapa yang bayar SPP ya? Siapa yang mau bayarin ini? Yang di situnya di situ. Nah, kalau kita misalkan ini ya, kalau mungkin bagi mereka yang sudah ya di sekolah atau misalnya kuliah, apalagi terutama yang belajar fisika, di bab pertama sebelum memulai segala sesuatu, sebelum masuk ke bab yang lain, selalu ada definisinya. Misalkan definisi apa itu kecepatan, apa itu perpindahan. Kenapa? Karena kalau tidak didefinisikan bisa salah paham, bisa salah makna, orang bisa kemudian mengira-ngira saja. Akhirnya kan potensi konflik bisa sangat banyak ya. Makanya harus ada definisi yang disepakati semua orang yang dipatuhi, dan di situlah dilaksanakan. Jadi ada pegangan dan pedoman yang jelas seperti itu ya. Itu salah satunya. Tadi kalau Pak Agung bicara soal misalnya contoh ya, memberikan contoh tentang hilangnya kata tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pasal mengenai wajib belajar. Kalau buat salah satu yang sangat menggelisahkan saya di situ sebenarnya salah satu analisis saya adalah di dalam RUU ini terlihat bahwa hal-hal yang terkait dengan partisipasi masyarakat itu dihilangkan. Jadi Dewan Pendidikan dihilangkan, komite sekolah dihilangkan. Hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, badan-badan independen gitu ya, yang bertugas mengevaluasi sistem misalnya, itu nggak jelas di dalam RUU yang sekarang. Nah, hampir semua hal itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi semuanya tuh kayaknya mau dijadikan lebih sentralistik, apa ya kata ditetapkan oleh pemerintah pusat, ditetapkan oleh menteri atau ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kata-katanya seperti itu. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ada 20 kalau kita bisa search aja pakai di kalau fasilitas, kan ada fasilitas di PDF itu ya. Terus kata itu misalnya ditetapkan oleh pemerintah atau ditetapkan. Itu ada 28 hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang sebelumnya itu ada pembagian peran ya. Pembagian peran. Ini salah satu contoh saja misalnya. Salah satu contoh. Saya masuk ke guru boleh ya? Boleh. Misalnya organisasi profesi guru. Mereka kan seharusnya memang mempunyai kode etik. Kode etiknya itu kan karena profesi, tentu saja seperti dokter, seperti insinyur atau perawat yang lain punya kode etik. Yang menentukan siapa? Mereka sendiri kan. Harusnya ditetapkan oleh si organisasi profesi. Oleh organisasi profesi. Tapi di sini ada itu ada kode etik nasional, dan itu tidak ada di undang-undang sebelumnya, ditetapkan oleh menteri. Jadi benar-benar itu menteri. Jadi walaupun mereka atas usulan atau atas usulan dari organisasi profesinya, tapi ada kata-kata ini salah satu ya yang kami merasa itu tidak pas kan, mengambil hak. Jadi kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, itu harus dibicarakan. Jadi salurannya itu seakan-akan itu disumbat di situ ya. Jadi pokoknya ini kata pemerintah pusat. Barangnya udah langsung jadi dan kita udah harus pakai aja gitu ya. Walaupun ya pokoknya ada banyak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan hanya itu ya. Jadi ada ini contoh ya. Contoh lain misalnya adalah pendidikan profesi guru gitu ya. Di sana kan nanti guru haruslah lulus dari pendidikan profesi guru. Nah, pendidikan profesi guru ini nanti diselenggarakan oleh di dalam RUU yang baru ya, diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pokoknya. Banyak sekali yang hal seperti itu. Nah, menariknya evaluasi sistem pendidikan nasional itu dilakukannya justru oleh pemerintah dan pemerintah sendiri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri. Sedangkan dulu
evaluasi sistem pendidikan nasional itu dilakukan oleh badan independen, dilakukan oleh masyarakat, dilakukan oleh pemerintahnya sendiri gitu ya. Sehingga ada kontrol. Nah, itu sekarang di RUU yang baru nggak seperti itu. Kenapa ada beberapa pihak yang mempermasalahkan tentang RUU Sisdiknas ini? Ya, sebenarnya mungkin dari siapanya dulu ya, ada beberapa, misalnya dari Yang keterbukaan publik itu yang semuanya, hampir semuanya itu mempermasalahkan atau mempertanyakan tentang kenapa ini diam-diam, dalam tanda petik ya, diam-diam, atau mungkin yang buru-buru gitu, atau cuma boleh ngomong 5 menit. Ya, itu semuanya mempermasalahkan, tapi semuanya mempunyai isu, kepedulian dan concern yang berbeda-beda ya. Artinya misalnya PBPGRI ya, itu mempermasalahkan tentang tunjangan profesi guru ya, itu tidak tertulis secara eksplisit di dalam ya, karena itu kaitannya dengan penghasilan nanti ya, tunjangan itu. Mereka kalau itu tidak tertulis, ya bagaimana kita bisa memintanya atau mempertanyakannya lagi, ya kan? Kalau namanya juga aturan ya, kalau itu tidak ada ya sudah nggak ada ya. Walaupun ada, nah itu PBPGRI, bahkan ada asosiasi pendidik, saya lupa singkatannya, tapi yang mereka ini guru-guru pendidikan kewarganegaraan Pancasila. Mereka mempertanyakan pendidikan kewarganegaraan kenapa tidak dijadikan sesuatu yang wajib lagi, ya, pelajaran yang wajib lagi, karena itu pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu saling melengkapi. Ya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, ya, kemudian bagaimana menerapkannya itu adalah dalam bentuk negara Indonesia, bagaimana seorang warga negara itu berlaku, itu suatu hal yang saling melengkapi. Kalau ini dihilangkan, ya, kalau ini hilangkan tadi pertanyaannya, kan ini tentang Indonesia, bukan sekedar orang yang mempunyai filosofi, falsafah Pancasila gitu ya. Kan bisa saja seseorang ya, saya mempunyai filosofi tentang liberal gitu ya. Itu saja kan. Apakah dia menjadi warga negara Prancis, warga negara Italia, tapi kan Indonesia beda tadi. Ya, harus ada bangsa Indonesia. Ini yang mau dibawa bangsa Indonesia itu ya. Asosiasi pendidik kewarganegaraan, kemudian tadi sudah tentang PGRI, ada lagi itu kalau kita soal wajib belajar ya, kita masalah tentang wajib belajar ya, tentang tanggung jawab. Lalu ada juga hari ini sebenarnya. Oh iya, hari ini muncul berita teman-teman dari Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan LPTK yang biasanya mendidik calon guru itu juga mengeluarkan suara. Mereka concern karena LPTK itu tidak disebutkan secara eksplisit sebagai lembaga yang sebenarnya strategis untuk menyiapkan guru-guru di seluruh Indonesia sehingga guru-guru itu bisa menjadi lebih berkualitas. Jadi itu salah satu. Itu yang wawancara ingat 4 gitu ya, ada beberapa isu lain sih. Aku agak lupa. Nah, terus teman-teman saya Yayasan Cahaya Guru. Oh, Yayasan Cahaya Guru, betul. Oke, apa ya? Tapi pertama sama sih, apakah ini penting? Jadi mempertanyakan pentingnya kenapa harus dirubah gitu. Kenapa? Tapi isu detailnya secepat ini ya. Secepat ini. Kalau teman-teman dia menyebarkan angket tentang itu, apakah penting atau mendesak. Nah, itu juga berarti. Kalau teman-teman Yayasan Cahaya Guru, mereka memang fokusnya nanti di isu-isu terkait budaya ya, keberagaman gitu ya. Lupa persisnya bagian mana, tapi mereka isunya itu. Saya mau cerita sedikit tentang teman-teman yang di pendidikan masyarakat adat. Kalau buat mereka itu salah satu yang mengkhawatirkan adalah bahwa kata pendidikan informal itu dihapus, diganti menjadi pembelajaran informal. Sedangkan yang mereka lakukan memang proses pendidikan yang informal, tidak masuk ke dalam kategori formal ataupun tidak masuk ke dalam kategori non formal. Jadi mereka itu juga punya concern bahwa mereka itu nanti akan di bawah apa nih gitu, karena kata itu pendidikan informal dihapus. Jadi itu juga concern dari teman-teman yang bergerak di pendidikan masyarakat adat. Oh ya, yang mungkin belum muncul ya, tapi mungkin ada teman-teman yang lain ini untuk profesi-profesi tertentu ya, itu punya undang-undangnya sendiri. Undang-undang profesi, hakim punya undang-undangnya sendiri, dokter ada profesi bidan, ada perawat bidan. Yang terakhir yang baru itu psikolog. Jadi like spesialis ya. Jadi hal yang khusus. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa guru dan dosen yang itu mesti pendidik jadi nggak ada dimasukkan dalam sistemnya, di dalam sistemnya. Sementara yang lain, undang-undang kedokteran, undang-undang dokter sebagai profesinya sendiri itu terpisah dari sistem kesehatan.
Ya, undang-undang tentang profesi hakim itu terpisah dari sistem peradilan. Nah, itu jadi pertanyaan juga gitu. Walaupun mungkin belum ada yang menyuarakan ya, tapi kalau dibaca ada itu bisa jadi menimbulkan isu pertanyaan gitu ya, bahwa jadi isu, tampaknya nanti. guru tidak ada undang-undang yang melindungi baik guru maupun dosen sebagai profesi dulu. Dulu kalau guru atau dosen diperlakukan semena-mena, misalnya di PHK tanpa alasan yang jelas atau apa, kita bisa bilang kita nggak bisa kayak gini. Kita tidak tergantung hanya pada undang-undang tenaga kerja atau undang-undang undang-undang cipta kerja atau undang-undang itu, karena kami ini adalah profesi. Jadi itu harus mengacu pada undang-undang guru dan dosen. Jadi selama ini undang-undang guru dan dosen itu bisa melindungi si guru dan dosen ketika melakukan tugas profesinya. Nah, sekarang itu kan bakal dihapus, diganti dengan pasal yang sangat sedikit di dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Nah, pasti efeknya sangat besar. Oke, jadi di situ harus ada mungkinnya yang payung hukumnya. Iya, payung hukum bagi profesinya, profesi guru dan dosen itu tersendiri. Kita jadi mempertanyakan kenapa yang profesi yang lain itu tetap ada gitu. Ya, seperti itu. Ya mungkin yang ibaratnya kalau pekerjaan itu banyak mungkin ya. Tapi ada beberapa pekerjaan yang punya spesifikasi tertentu mungkin ya, kualifikasi tertentu kayak misalnya tadi ya. Kedokteran, hakim, perawat, dokter, ada perawat. Nah, yang guru dan dosen ini yang tentunya sangat penting banget untuk pendidikan bangsa ini, harusnya ada juga di situ diatur ya, agar keberadaan mereka benar-benar terlindungi dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. Ya, nah kalau ya jangan sampai ya, karena ya mungkin ini yang menjadi kekhawatiran. Ya, dianggap seperti pegawai biasa saja. Beda kan antara yang dikerjakan pegawai biasa yang mungkin pekerja kantoran yang dihadapi adalah administrasi atau pekerja yang melakukan pekerjaan blue collar gitu, yang dihadapi itu benda gitu. Dengan profesi guru ya yang itu punya landasan berpikir yang berbeda, praktek yang berbeda. Ya, itu sebuah profesi, bukan sekedar pegawai gitu biasa. Kalau kita bilang misalnya seperti kayak jurnalis nih, wartawan juga ada kan? Wartawan Iya kan? Wartawan dalam melakukan liputan pemberitaan itu dia dilindungi agar ibaratnya pekerjaannya itu dia benar-benar aman melakukan pekerjaannya. Karena yang dia kerjakan adalah untuk menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri kan. Gitu. Kalau misalkan mungkin kalau yang kayak pekerja yang biasa, mungkin itu dia bekerja mendapatkan upah, dan itu mungkin hubungannya antara misalkan atasan dan bawahan ya. Tapi kalau ini kan berbeda ya. Mungkin dan ada keilmuan khusus sebenarnya kan. Yang lebih parahnya mungkin jangan sampai misalkan seperti sekarang yang udah banyak terjadi ya, guru-guru itu banyak yang dikasuskan ya. Misalnya, padahal guru itu kan mendidik generasi muda ya. Tapi misalkan ada guru dalam pekerjaannya itu dia malah dikasuskan misalnya karena ya mungkin kalau di sekolah bentuk sanksinya dianggap tidak sesuai gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu kan jadi masalah kan memang. Harusnya kan memang seperti itu. Nah, ini juga kritik juga bagi kita ya, dan para yang aktif di organisasi guru ya. Makanya pentingnya tadi punya kode etik ya. Nah, dan itu kan seperti kalau dokter misalnya punya kasus, sebelum dia masuk ke ranah pidana misalnya kan, dia proses dulu di kode etik dulu. Polisi pun kemarin gitu kan, apakah ini sekedar kesalahan etika yang itu kemudian sanksinya berupa teguran atau yang lain-lain. Nah, seharusnya kalau itu benar-benar memberikan penghormatan kepada ini kritik kenapa diri sendiri sih ya, dan tapi juga kepada pemerintah, pada yang pembuat perencana undang-undang ini, kalau memang memberikan penghormatan pada guru dan dosen, harusnya ada itu undang-undang profesi guru dan dosen, dan kemudian menekankan, ayo dong bikin kode etiknya supaya kalian bisa melindungi diri sendiri dan bekerja sesuai dengan kode etik tersebut. Bukan kemudian malah dimasukkan ke dalam sebuah undang-undang yang gerbongnya besar, hanya diberikan beberapa pasal saja gitu. Dianggap memang kompleks kan? Ya, kompleks. Jadi kenapa kita meminta ini supaya dipikirkanlah lebih dalam ya, waktunya berikan kepada kami ya, kita semua ya, pemerintah juga, DPR juga, kemudian lembaga-lembaga institusi pendidikan yang lain. Jadi pendidikan itu bukan hal yang main-main. Ya. Jangan sampai dijadikan mainan ya. Betul. Makanya profesi guru dan dosen ini pun jangan sampai mereka itu menjadi tidak aman dalam melakukan pekerjaannya. Karena
tidak ada yang melindungi mereka. Mungkin ya jangan sampai mereka lakukan pekerjaannya sesuai dengan tujuan mereka mendidik generasi bangsa ini, tapi mereka malah misalkan kalau suatu saat ada pihak-pihak yang merasa misalkan mereka melakukan hal-hal yang mungkin di mata beberapa orang mungkin itu menyinggung, tapi padahal sebetulnya mereka sedang mengerjakan tugas mereka. Juga, ya. Jangan sampai mereka kemudian menjadi ibaratnya tadi langsung tidak bisa langsung. Kita contoh yang paling ideal, kita di kedokteran itu yang paling ideal kan, yang ideal harusnya seperti itu juga gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang si RUU ini lagi nih, RUU Sisdiknas ini, ada nggak misalkan saran atau rekomendasi nih dari Mbak Putih dan Mas Agung? Pertama sih jangan dijadikan prolegnas dulu deh, karena memang belum layak untuk itu. Naskah akademiknya itu sangat bolong gitu. Banyak sekali hal-hal yang perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak terjelaskan di dalam naskah akademiknya. Sebenarnya idealnya bahkan prosesnya diulang ya dari awal. Prosesnya diulang dari awal dan benar-benar harus melibatkan publik untuk benar-benar melakukan diskusi publik tentang kebijakan publik. Jadi dan terbuka, nggak ditutup-tutupi. Juga yang penting itu harus jelas. Ini siapa sih yang bertanggung jawab atas naskah akademik dan rancangan undang-undang ini? Timnya tuh siapa? Itu tuh harus jelas. Jadi kami bisa memberikan masukan secara jelas kepada pihak-pihak tertentu. Lalu selain itu ya ini benar-benar harus dibahas secara terbuka dan jangan cuma misalnya bikin website, rancangan undang-undangnya ditaruh di situ, naskah akademiknya ditaruh di situ. Turun isi pasal per pasal gitu. Ada kan memang isinya pasal. Tapi kan yang lebih penting kan dialog publiknya. Iya. Itu yang lebih penting. Itu kalau dari saya sarannya. Kalau Pak Agung bagaimana? Sama sih, di garis bawain saja itu, ditunda dulu masuk prolegnasnya agar bisa dibahas lebih mendalam ya, lebih dipikirkan bersama-sama semua pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. Jadi harus ada dialog publiknya, melibatkan berbagai pihak dan benar-benar itu disusunnya secara matang. Dari A sampai Z-nya itu siapa yang bertanggung jawab, apa yang dikerjakan, harus seperti apa. Landasan pemikirannya juga harus jelas. Harus jelas semuanya ya. Jangan sampai itu menjadi mungkin kalau peribahasa tuh kucing dalam karung ya. Iya. Nah, classmate, tadi perbincangan kita dengan Mbak Putih dan Mas Agung dari Penggerak Indonesia Cerdas. Banyak sekali masalah pendidikan yang ada di negeri kita ini. Nah, kita tidak bisa lepas tangan begitu saja, terutama bagi mereka yang bergerak di bidang pendidikan. Guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, bahkan siswa, mahasiswa dan orang tua itu sendiri. Dan masyarakat semua, karena pendidikan ini bukanlah hal yang sepele. Pendidikan ini sangat berperan bagi pembangunan bangsa. Bukan hanya sekarang, tapi juga masa depan. Dengan pembangunan, kita bisa membangun negara ini menjadi lebih baik. Karena negara ini ada, karena ada bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Secara bersama-sama dan kita semua disatukan oleh keinginan untuk dari kekuasaan untuk mengangkat